yang udah lama jalan ya, terus karyawan lamanya berhenti, cari karyawan baru. Kadang-kadang udahlah, kau udah tahu ini udah masuk, dah selesai. Preview. Assalamualaikum. Jadi nggak ada orangnya nih. Nggak ada jualan nggak apa? Jadi ngantuk Don. Siang nggak ada pelanggan. Nggak ada pelanggan kita ada karyawan. Dua. Ayo karyawan. Jadi Saya nganggur bang, oh iya ke kali pakai kali. Kali banyak ada kerjaan hari ini. mungkin bisa Cari ya. karyawan trainingnya susah. Hah? Cari karyawan trainingnya susah. Oh, Iya, pelatihan kan emang gitu. Susah ngajarkan yang malas. Berarti kok sebagai pelatih? Iya, bisa sih, ada sih kompetensinya di situ. Jadi mau kira-kira mau minum apa? Apalah, Apalah, oke. Alu langsung jadi dia. Mungkin ini sisa episode kemarin nih. Sisa pelanggan aku tak habis. Nah, ada yang sisa karyawan tuh bang. Hah? Hah? Tidak ada karyawan aku. Sisa karyawan gimana? Aduh, tapi memang ini memang susah mengembangkan nyari orang sekarang nih SDM ini. Pekerjaan banyak, SDM tak ada. Emang cari karyawan kayak gimana? Yang setidaknya bisa tahu tentang mix bar, bisa tahu bagaimana mixologis, bisa tahu bagaimana bikin kopi. Wah itu ya. Tapi kan bisa dilatih bang. Ya kan. Bisa dong training gitu. Malas aku nge-training kadang-kadang itu. Nyari trainer, Oh, karyawan lagi, karyawan lagi. nambah Bayar karyawan. lagi. Tapi kalau misalnya adanya karyawan itu berpengaruh nggak sih dalam pengembangan bisnis? Adanya karyawan, Ah, iya pengaruh banget dong. pengaruhnya dari mana? Kalau misalnya itu bisa dihandle sama sendiri. Gimana? Kalau itu memang bisa dihandle dengan dirinya sendiri. Ya mempermudah kerjaan juga lah. Kalau semuanya diurus sendiri kan, Ini contoh nih aku parkir nih. Perlu nggak sih aku pakai karyawan? weh perlu dong bang, masa tidak? Bagi duit dong berarti. Pastinya Rugi dong. kan tetap banyak NP. Ya dia sistem nyetor. Bagi bagi berarti Bagi. Bagi. nyetor. 50-50. Iya tapi kok santai, Iya sih. karyawan kau yang narik. Betul juga. Hmm. Cuman pun banyak juga kan usaha sekarang kalau misalkan banyak gak usaha gagal. Ada karyawan pun gagal kan. Karena aku udah punya pengalaman dari pihak keluargaku. Nah, betul. Dia kerja ngelamar kan, jadi karyawan di situ. Mau dia kerja bagus nggak bagus, dia nggak ngasih bosnya terus. Nah, pertanyaannya nih, kalaupun memang harus ada karyawan, berarti kan harus ada pengolahan karyawannya. Iya. Nah, pengolahan seperti apa lagi? Betul. Ya. Jadi lah ya. Udah, Nggak punya jadi aku. ngomong lah saya. Ini aku langsung jadi, ini perlu dibuat. Nggak apa-apa, ini bekas kemarin. Utang gue belum selesai jadi. Lanjut. Maka tadi Apa tadi? Apa? itu ngapa pelatihan seperti apa ya? Gimana? Kan ini, orang butuh karyawan. Tapi kebanyakan orang yang selesai sekolah atau selesai pendidikan, mereka nggak paham tempat yang mereka ingin kerjakan karena kan pikiran sederhananya yang penting dapat uang. Pasti. Nah, kenapa harus membutuhkan karyawan kalau misalnya ditanya-tanya yang oh pengalaman kerja di mana segala macam, sedangkan orang ini belum punya pengalaman. Nah, gimana bisa mengharapkan karyawan yang oke kalau misalnya yang orang ini ya nggak paham kerjaannya? Nah, disitulah dibutuhkannya pelatihan, bang. Oh. Berarti setiap perusahaan ataupun setiap UMKM atau UKM harus diberikan pelatihan dulu. Pasti. Harus diberikan trainer. Karena kan nggak usah dari yang umumnya lah, misal kayak bar kayak gini kan, yang tadi mixologis apa segala macam itu kan umumnya kan. Tapi kan setiap perusahaan pasti ada standar masing-masing, SOP masing-masing juga, yang harus ya emang harus dilatih gitu, harus dikasih tahu. Kalau kerja di sini nggak boleh apa, kalau kerja di sini harus apa kan harus dikasih tahu. Ya misalkan ke tempat usaha yang gagal, yang banyak tempat usaha tutup lah, apa segala macam. Biasanya kan juga salah satu pengaruh faktor penting itu karyawan juga. Karyawan, terutama yang biasa tuh frontliner biasanya ngaruh tuh. Ya, apalagi frontliner yang ibaratnya yang berhadapan langsung dengan pelanggan kan gitu. Nah, itu yang terkadang menjadi sulit ya, Benar, pelayanan tuh emang. Nah, aku mau nanya sama kau nih. Minum bro. Oke. Ada nggak tempat usaha yang gagal mengembangkan karyawan itu? Atau udah dilatih tapi masih gagal? Ada lah, pasti ada lah. Pengalamanmu
Ada kalau pengalamanku sendiri ada. Nah, kayak gimana tuh? Adalah sebuah warung kopi. Apa tuh? Ada warung kopi, ini warung yang menyediakan kopi, warung kopi itu bang. Oh iya betul. Tahu dong, masa betul. Gimana? Ada di disebut nama temenku juga itu Nanti kan bisa di beep, Mbak. Oh bisa di beep. Sama disensor ini juga ya? Iya. Takutnya dibaca. Ya, kalau aku udah hilap ya pengen itu. Bahkan tempatnya udah mau dijual. Oh iya. Nggak, lanjut. Itu menurutku ya itu tempatnya, pokoknya ada salah satu warung kopi yang disebut gagal. Bisa sih disebut gagal atau bahkan malah sangat minim pelatihan karyawannya. Jadi kayak standar kopinya kayak gimana tuh nggak ada. Berarti si pemilik usaha ini hanya comot gitu. Iya, Berarti kan nggak penting karyawan. merugikan, bukan merugikan siapa ya? Ya merugikan karena membuat pelanggannya kabur dong. Karena nggak ada betul. standarnya kan. Ya. Ya. Kopinya hari ini gini, besok gitu. Gimana tuh? Tapi ya, yang harus disalahkan siapa gitu? Pelaku usahanya, tempat usahanya, atau karyawannya? Tapi memang sih kalau kayak gini lah, maka balik lagi ke topik kita yang dulu kita pernah ngobrolin kan. Yang mana nih? buka Penonton nggak tahu. Oh iya kak. Ada nanti di video sebelah sini ya. Diselipin. Diselipkan di sebelah sini ya. Mati kalau di editor aku. Jadi kan kalau balik lagi kepada kemarin kita aku mau buka warung kopi. Terus aku juga harus tahu apa yang harus aku tawarkan kepada orang. Ya kan? Iya, Nah, pasti. salah satu hal yang paling penting adalah yaitu membangun SOP dan melatih karyawan. Yang terkadang melatih karyawannya tidak 100% akan berhasil. Iya. Akan kembali kepada psikologisnya lagi kan, betul nggak? Ih, betul banget. Psikologis dalam artinya nih, kita bicara pelaku usahanya Ya kita atau kembali ke psikologis karyawan. Kalau misalkan pelaku usahanya memang sudah memiliki SOP, oke. ya kan? Gila, melatih orang nih kadang-kadang nyakitin hati ya, jangan. Iya, manusia. Contoh? Nah, contohnya ada. Perfect. Itu anjing. Nah, kenapa tempat usahamu bisa tutup? Yang salah apanya? Psikologi di dalam bentuk pelaku usahanya Bosnya nih, kayaknya. Malah bosnya malas. atau emang nggak laku? Karena saya karyawan kan, jadi saya nyalakan bos lah. Oh iya. Betul juga. Kan? Iya dong. Tapi sudah ngikutin training, Ya? ngikutin training. Tidak. Lah, Bosnya malas katanya kasih kan training. harus ada training. Iya. Untuk ngikutin sebuah. Nggak mampu bosnya. Trainer. Tapi memang iya sih. Terkadang tuh owner usaha itu malas nge-training karyawan, Cok. Nah, Karena misalnya gini, ini usaha yang udah lagi jalan nih. Tapi ini usaha yang lagi jalan ya. Nah, usaha yang lagi jalan, yang udah lama jalan ya, terus karyawan lamanya berhenti, cari karyawan baru. Kadang-kadang udahlah, kau udah kau tahu ini ya, tahu ini udah masuk, dah selesai. cuma sebatas itu. Heeh. Enteng amat dicari karyawannya. Enteng amat. Makanya perlu ya trainer juga. Ya, yang harus diedukasi sebenarnya kayaknya bos. Iya. Tapi dua-duanya harus memiliki edukasi itu sendiri kan. Sebagai pelaku usaha harus paham dan matang tentang apa jenis usahanya dan apa yang menjadi sebuah standar itu, dan itu harus diberikan kepada karyawannya, dan karyawannya juga harus diberikan training. Iya. Kalau nggak paham baru kita bilang kayaknya nggak cocok. Begitu. Harusnya itu dari rekrutmen dulu sih, dari. Iya kan, dalam bentuk perekrutan Iya. ya. Tapi kayaknya ada yang lebih simpel lah dibandingkan kita capek-capek kayak gini. Apa? Pakai AI udah selesai. Iya juga sih. Iya. Kan Yes. ada sekarang selebgram yang virtual. Ada. Semua. Ada. Ada Itu traveler juga. yang fotonya AI itu. Iya. Cuma hasil dari AI doang. Dia ada. traveling kemana-mana tuh pakai AI gitu ya. Aduh. Aku rekomendasikan ya Pak, Pakai AI. cari karya pakai AI. Oke lah. Udah gampang, Cari AI. capek-capek kita berdebat, udah jelas. Nggak berguna Iya, kuliah gue. susah-susah. Apa? Iya kan nggak mudah kan kuliah bukan? Iya ternyata. Hah? Tapi pendidikan penting nggak sih? Episode 2.